Salah satu program kita yaitu peningkatan SDM, khususnya aparatur, ya itu melalui beberapa pelatihan-pelatihan teknis. Ada juga diklat-diklat. Itu yang kita selalu berikan kesempatan kepada seluruh ASN untuk meningkatkan terkait dengan pembangunan multidimensi, multifungsi. Tentunya dukungan tiap berpihak sangat diharapkan. Saat ini kami sedang berada di Kabupaten Belu, kabupaten salah satu daerah perbatasan negara NKRI dan Timor Leste. Tentunya kami akan memberikan penjelasan terkait bagaimana kondisi real yang kami alami dan hadapi di sini. Saat ini di samping saya hadir Bapak Sekda Kabupaten Belu, Bapak Frans Menafe, akan siap memberikan penjelasan publik terkait bagaimana pelayanan-pelayanan publik di daerah ini. Selamat pagi Bapak Sekda. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Kabar baik. Luar biasa. Semoga sehat ya, walaupun dalam kondisi tantangan pandemi kita tetap berkarya dalam tatanan mematuhi protokol kesehatan. Ya. Baik Bapak, saya ingin memperoleh sedikit informasi terkait bagaimana kinerja pelayanan pemerintah Kabupaten Belu dalam kaitan dengan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Tentunya masyarakat Belu khususnya dan masyarakat NTT dan Indonesia pada umumnya sangat mengharapkan informasi-informasi real dari pemerintah, dalam hal ini Bapak Sekda selaku penanggung jawab untuk cakupan ASN di daerah ini. Suara Bapak saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak di sini di Kabupaten Belu, Kota Atambua, kota perbatasan. Saya luruskan kembali, saya pejabat Sekda. Tidak apa-apa, kan hanya nama tapi ya kita harus menyampaikan itu. Yang kedua terkait dengan pelayanan seluruh OPD, mulai dari desa, kelurahan, camat, dan para OPD teknis yang ada di Kabupaten Belu. Prinsipnya kita harus melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing kita. Siap. Ya, tentunya juga bahwa kita memang artinya seorang ASN ini kan regulasinya sudah jelas ya. Ya, ketika karya kita ini kita diatur bagaimana untuk dalam kaitan dengan politik praktis kita tidak ada di dalam itu. Ya, kita harus berada netral sehingga bagaimana masyarakat juga tahu bahwa memang sesungguhnya kita memilih pemimpin dari sisi politik praktis itu bukan soal lain-lain, tetapi kita memilih pemimpin yang sungguh mereka memang berbobot, punya potensi untuk membangun daerah ini. Terkait dengan netralitas ASN, kemarin Pak PJS Bupati sudah menandatangani surat edaran kepada seluruh pimpinan OPD, camat, lurah, dan kepala desa untuk mematuhi netralitas ASN dalam Pilkada Belu. Ini kan ada pilkada serentak di seluruh Indonesia dan di Kabupaten Belu tahun ini juga terjadi pilkada. Oleh karena itu kami dari pemerintah, khususnya Pak PJS Bupati Belu, kemarin sudah menandatangani surat edaran untuk disampaikan kepada seluruh ASN melalui pimpinan OPD, camat, lurah, dan kepala desa. Sehingga kita harus patuh bahwa ASN adalah pelayan masyarakat, dia tidak boleh berpolitik praktis. Kalau dia berpolitik praktis akan mengganggu kinerjanya dan ada keberpihakan, sehingga netralitas ASN harus betul-betul dipatuhi, ditaati, dan dilaksanakan. Jadi kami tidak berpihak pada salah satu calon. Silakan ASN itu juga punya hak memilih, untuk dipilih dan untuk memilih. Silakan berpulang kepada masing-masing hati nurani dari masing-masing ASN berdasarkan visi misi program yang ditawarkan oleh
masing-masing mahkota. Siap. Tapi untuk terlibat langsung secara aktif tidak boleh. Itu dilarang oleh undang-undang ASN. Siap. Boleh tahu kita di sini SKPD atau OPD ini jumlah totalnya berapa untuk kita? Kita total OPD sini ada 30. Jadi ada badan, ada dinas, ada kecamatan, kelurahan. Jadi kita di sini ada OPD, ada camat 12 kecamatan, 12 kelurahan, dan 69 desa. 69 desa. Jadi dalam kaitan dengan bagaimana membina kerukunan dan kerjasama yang baik antara pimpinan OPD ini, Bapak Sekda selaku penanggung jawab untuk ASN itu seperti apa? Kita bangun komunikasi secara terus-menerus, secara kontinu dalam pertemuan-pertemuan rapat koordinasi. Dan kadang-kadang ada OPD-OPD yang kita undang untuk kita berdiskusi terkait dengan kinerja mereka di masing-masing OPD. Selama ini berjalan dengan baik, kita saling mendukung karena ASN ini adalah abdi negara dan abdi masyarakat. Yang namanya abdi masyarakat, dia harus mengabdi kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Sesuai dengan janjinya ketika dia dilantik. Janji ASN itu adalah mengabdi kepada negara dan mengabdi kepada masyarakat. Total jumlah ASN di Kabupaten Bilo itu berapa seluruhnya? Ada 1.600-an. Pasti ada datanya. Ditambah dengan ada tenaga kontrak lalu lain-lainnya. Tenaga kontrak juga ada. Ada ya. Tentunya juga bahwa memang ini adalah satu kekuatannya. Karena kita tahu bahwa di Republik ini sementara ASN itu menjadi acuan dan menjadi pegangan teguh untuk negara dalam kaitan dengan membangun sinergitas. Dukungan dari masyarakat, pihak-pihak itu tentunya sangat diharapkan. Lalu selama ini bagaimana kita mendekatkan ke rakyat langsung ini? Apakah rentetannya itu seperti apa? Sistem turun ke sana itu seperti apa? Pemerintahan ini kan berjenjang dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa. Siap. Oleh karena itu ada intervensi program kegiatan yang langsung dari OPD ke masyarakat, ada yang melalui kecamatan dan ada juga yang melalui kelurahan dan desa. Sudah pasti ada regulasi tentang tata nama di sana. Lalu juga kita untuk peningkatan mutu ASN, mutu aparatur, ini dia pola kerjanya seperti apa? Salah satu program kita yaitu peningkatan SDM, khususnya aparatur, ya itu melalui beberapa pelatihan-pelatihan teknis. Ada juga diklat-diklat, itu yang kita selalu berikan kesempatan kepada seluruh ASN untuk meningkatkan sumber daya. Ada lain hal yang perlu ditambahkan oleh Bapak? Jadi pada kesempatan ini di saat pilkada sementara berjalan, saya mengimbau kepada seluruh ASN untuk betul-betul memegang prinsip netralitas dalam pilkada Bilo, sehingga kita sebagai abdi negara, abdi masyarakat sungguh-sungguh menjalankan tugas dan fungsi kita sebagai seorang ASN yang berpihak kepada masyarakat, yaitu dalam pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak terombang-ambing karena ketidaknetralan ASN. Baik saudara pemirsa, tentunya dialog singkat ini setidaknya membawa pembaruan berpikir bagi masyarakat Bilo khususnya dan masyarakat Indonesia dan NTT pada umumnya. Atas perhatian disampaikan terima kasih. Salam sehat.